Halo teman-teman, kali ini kita akan latihan soal SKB dan Ukom Bidan tentang patologi kebidanan. Bagi yang belum subscribe, harus segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 27 tahun hamil anak pertama. Datang ke klinik mengeluh kenceng-kenceng di perut. Setelah diperiksa dan diobservasi, didapatkan hasil pembukaan serviks 4 cm. His kuat teratur 3 kali dalam 10 menit. Selanjutnya, perlahan-lahan frekuensi his melemah dengan frekuensi 2 kali dalam 10 menit. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Atonia uteri primer, B. Inersia uteri primer, C. Atonia uteri sekunder, D. Inersia uteri sekunder, E. His hipotonik. Jawabannya adalah D. Inersia uteri sekunder. Inersia uteri dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Inersia uteri primer terjadi pada kala 1 fase laten, dan inersia uteri sekunder terjadi pada kala 1 fase aktif setelah adanya his yang adekuat dan teratur. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 22 tahun, G1P0A0, datang ke klinik dengan keluhan mulut sejak tadi pagi dan keluar lendir bercampur darah dari vagina. TB klien 139 cm. Bidan melakukan pemeriksaan panggul untuk memastikan tidak ada kesempitan panggul. Ukuran apakah yang perlu diperiksa bidan untuk memastikan tidak adanya panggul sempit? A. Ukuran antero-posterior, B. Conjugata diagonalis, C. Conjugata obstetrica, D. Distansia interspinarum, E. Linea innominata. Jawabannya adalah A. Ukuran antero-posterior. Sedikit penjelasan, jadi panggul kecil mempunyai 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, kita akan bahas untuk pintu atas panggul. Ukuran yang dapat ditentukan oleh pintu atas panggul yaitu ukuran muka belakang atau diameter antero-posterior. Conjugata vera. Nah, conjugata vera itu mempunyai normalnya 11 cm. Seorang wanita yang memiliki panggul sempit, conjugata veranya dapat diperhitungkan dengan mengurangkan conjugata diagonalis 1,5 sampai 2 cm. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 36 tahun, G6P5A0, hamil 27 minggu, datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan, mengeluh keluar bercak-bercak darah berwarna merah segar sejak pagi tanpa rasa nyeri pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang Hb 10,5 gram/sen. USG implantasi plasenta menutupi pinggir ostium internum. Apakah diagnosa yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Solusio plasenta, B. Plasenta previa, C. Plasenta letak rendah, D. Ruptur sinus marginalis, E. Retensio plasenta. Jawabannya adalah B. Plasenta previa. Plasenta previa dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu plasenta previa totalis, partialis, marginalis, dan plasenta letak rendah. Pada soal disebutkan bahwa implantasi plasenta pada pinggir ostium uteri internum, jadi termasuk plasenta previa marginalis. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 26 tahun datang ke klinik akan melahirkan anak pertamanya. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital, tekanan darah 80/50, nadi 110 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 32 kali per menit. Diagnosa yang ditegakkan untuk perempuan tersebut adalah A. Shock, B. Dehidrasi, C. Infeksi, D. Inersia uteri, E. Gawat janin. Jawabannya adalah yang A. Shock. Dari hasil pemeriksaan juga didapatkan adanya hipotensi, nadinya naik, suhunya dingin, dan respirasinya meningkat. Jadi mengarah ke shock. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 24 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu datang ke klinik, mengeluh nyeri perut dan mengeluarkan lendir bercampur darah dari jalan lahir. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil tanda-tanda vital dalam batas normal, pembukaan serviks 7 cm, ketuban utuh,
Presentasi sungsang, posisi bahu belakang. Tindakan yang harus dilakukan untuk kasus di atas adalah A. Menolong persalinan dengan teknik Loveset, B. Menolong persalinan dengan teknik Mauricio, C. Menolong persalinan dengan teknik Brach, D. Menolong persalinan dengan teknik klasik, E. Menolong persalinan dengan teknik Muller. Jawabannya adalah D. Menolong persalinan dengan teknik klasik, yaitu dengan melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Jadi ini adalah rangkuman untuk persalinan sungsang dari yang saya baca. Semoga mudah dipahami. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 19 tahun datang ke praktik mandiri bidan G1P0A0 dengan keluhan sakit kepala yang hebat. Kedua kaki bengkak sejak seminggu yang lalu. Ibu mengatakan kehamilannya sudah masuk 7 bulan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 180/110. Odim positif pada kaki. Pemeriksaan apakah yang harus dilakukan oleh bidan untuk mendukung data di atas? A. Pemeriksaan palpasi, B. Pemeriksaan protein dalam urin, C. Pemeriksaan Hb, D. Pemeriksaan reduksi, E. Pemeriksaan golongan darah. Jawabannya adalah B. Pemeriksaan protein dalam urin. Soal nomor 7, seorang perempuan usia 26 tahun melahirkan anak pertama 1 jam yang lalu ditolong paraji di rumah. Mengeluh perutnya masih terasa mules dan nyeri pada jalan lahir. Hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi kuat, hasil inspekulo dan rectal touch, terlihat ada luka pada perineum sampai otot sphincter ani. Apakah asesmen yang tepat berdasarkan kasus di atas? A. Ruptur uteri, B. Ruptur perineum derajat 1, C. Ruptur perineum derajat 2, D. Ruptur perineum derajat 3, E. Ruptur perineum derajat 4. Jawabannya adalah yang D. Ruptur perineum derajat 3. Seperti pada gambar, pada ruptur perineum derajat 3, lokasi robekan, yaitu mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 28 tahun datang ke rumah sakit dan telah melahirkan bayinya pukul 12.45 WIB. Secara spontan, segera setelah lahir diberikan oksitosin 10 IU per IM, kemudian pada pukul 13 diberikan oksitosin kedua 10 IU per IM. Namun, belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus di atas? A. Berikan oksitosin ketiga 10 IU, B. Melakukan manual plasenta, C. Melakukan peregangan tali pusat terkendali, D. Mendorong uterus ke arah dorsokranial, E. Melakukan masase fundus uteri. Jawabannya adalah yang B. Melakukan manual plasenta. Soal nomor 9, seorang perempuan usia 30 tahun, G3P2A0, hamil 9 bulan, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan mules-mules menjalar dari perut ke pinggang. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Di fundus teraba bulat keras melenting. Hasil pemeriksaan VT pembukaan 6 cm, teraba os sacrum. Apakah diagnosa untuk kasus di atas? A. Infartu kala 2 dengan presentasi muka, B. Infartu kala 1 fase laten dengan presentasi muka, C. Infartu kala 1 fase aktif dengan presentasi muka, D. Infartu kala 1 fase laten dengan presentasi bokong, E. Infartu kala 1 fase aktif dengan presentasi bokong. Jawabannya adalah E. Infartu kala 1 fase aktif presentasi bokong. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 26 tahun melahirkan di rumahnya pada pukul 12.30 WIB. 1 menit setelah lahir, bidan menyuntikkan oksitosin. 15 menit kemudian, plasenta belum juga lahir. Bidan melakukan pemeriksaan, terlihat banyak darah yang keluar kandung kemih kosong. Tindakan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Eksplorasi, B. Kateterisasi, C. Masase uterus, D. Manual plasenta, E. Memberikan oksitosin yang kedua.
Jawabannya adalah yang E, pemberian oksitosin yang kedua. Oke, demikian soal-soal yang kita bahas tadi. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.